seperti Abang Dr. Frans sudah sampaikan, ada sebuah medan perjuangan yang siap untuk dihadapi ke depan. Jadi kita akan bersama-sama berdiskusi mengenai ini. Kalau saya masuk Fakultas Kedokteran di UI tahun 95, dulu Abang Dr. Frans ini yang mengospek saya. Cukup kejam juga dulu ospeknya. Tapi itu menjadi hal-hal yang cukup menyenangkan gitu, Abang Dokter gitu ya. Karena memasuki masa-masa kuliah adalah hal yang excited sekali. Nah, jadi buat adik-adik sekalian nanti yang mulai nih memilih jurusannya yang mana dan kemudian akan mengikuti UTBK, ayo kita sama-sama mempersiapkan diri baik secara ilmu maupun secara mental kita, sehingga pada akhirnya kita bisa masuk ke jurusan di perguruan tinggi yang memang cocok, yang memang sesuai untuk kita. Oke, yang pertama kita coba lihat dan bahas dulu seperti apa UTBK itu. Mungkin para orang tua juga belum semuanya benar paham ya. Jadi UTBK ini kepanjangannya adalah ujian tulis berbasis komputer. Nah, ini adalah tes masuk ke sebuah perguruan tinggi. Nah, saat ini tadi Abang Dokter sudah sampaikan ada lembaga namanya Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau LTMPT. Nah, inilah yang kemudian menyelenggarakan UTBK ini. Nah, UTBK adalah syarat utama kalau kita mau mengikuti seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Ya, jadi atau SBMPTN. Inilah syarat utamanya. Ini udah ada sejak kapan? Sejak tahun lalu. 2019 itu sudah ada UTBK. Nah, di tahun ini dia bersamaan dengan seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri ini. Nah, jadi setiap mahasiswa baru yang akan masuk ke perguruan tinggi negeri, dia akan menggunakan hasil UTBK ini. Dan juga ada kriteria lain yang mungkin ditetapkan oleh perguruan tinggi negeri itu. Nah, kalau tahun lalu UTBK itu 2 kali tes dia. Jadi kemudian ada hasil yang bisa kita pilih yang tentunya paling tinggi. Tetapi di tahun ini hanya 1 kali tesnya. Jadi peserta mengikuti tes hanya 1 kali UTBK dan hasil itulah yang nanti akan menunjukkan posisi skor kita ada di mana, sehingga kita kemudian memilih jurusan dan perguruan tinggi yang mau kita ikuti. Dan kita akan bersaing dengan orang-orang yang akan masuk di jurusan tersebut. Tahapan pendaftarannya seperti apa? Ada registrasi akun terlebih dahulu, kemudian kita login dan mengisi pendaftaran termasuk nanti mengisi program studinya apa. Ada uang biaya yang dikeluarkan 150.000. Dan setelah itu semua, kita akan mencetak kartu tanda bukti peserta. Ini yang nanti harus dibawa pada saat kita ujian. Berapa banyak program studi yang bisa kita pilih? 2 program studi. Nah, di sini nanti kita akan mendiskusikan. Kita mau masuk ke fakultas apa nih? Mau ke jurusan apa? Apakah ke teknik, ekonomi, kedokteran kah, psikologi, fisip, dan yang lainnya. Yang mana yang mau kita pilih? Kalau saat ini kita belum menentukan pilihan, nah ini nanti kita akan belajar langkah-langkahnya seperti apa. Bagaimana kita mengenal diri kita, sehingga kemudian kita bisa memilih yang terbaik untuk kita. Program studi ini boleh dari perguruan tinggi yang sama, boleh juga dari perguruan tinggi yang berbeda. Kalau kemarin itu, tahun lalu, UTBK-nya dia ada 2. Ada tes potensial akademik dan ada tes potensi skolastik. Nah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun ini, karena adanya wabah COVID-19 ini, memutuskan tesnya hanya 1, yaitu TPS saja, tes potensi skolastik. Nah, apa yang dimaksud dengan TPS? TPS ini yang dia ukur adalah kemampuan kognitif. Nah, kognitif itu apa? Kognitif itu adalah kemampuan kita dalam menalar. Bagaimana kita memahami sesuatu hal, pengetahuan umum, berbagai hal yang ada di lingkungan kita, pengetahuan dasar, termasuk juga logika berpikir kita. Nah, kemampuan ini apa saja? Penalaran umum tadi, pengetahuan yang sifatnya kuantitatif, gitu ya, jumlah-jumlah, angka-angka juga ada nanti di situ, pengetahuan dan pemahaman yang umum, dan kemampuan kita membaca dan menulis. Sehingga nanti ada bacaan yang cukup panjang, dan kita akan diminta menjawab nanti soal yang terdapat dalam bacaan itu.
Nah, ini yang kita sebut tes potensi skolastik. Tentunya ini perlu dilatih ya buat adik-adik sekalian gitu. Dan kita punya waktu kurang lebih 1 bulan ini untuk berlatih. Ini adalah jadwal yang saya ambil dari LPMT gitu ya. Jadi pendaftaran akun itu sampai April, saya rasa udah mulai ya mendaftar semua. Nah, untuk UTBK-nya sendiri tadi Abang Dr. Fran sampaikan 2 Juni, benar. Dan itu sampai 20 Juni nanti pendaftarannya. Kemudian pelaksanaannya nanti di tanggal 5 sampai 12 Juli. Nah, jadi ada 1 bulan lebih nih persiapan buat adik-adik untuk mempersiapkan diri tes potensial skolastiknya tadi. Dan ya, kemudian pengumuman hasilnya adalah di tanggal 25 Juli 2020. Disitulah kita akan menerima hasilnya. Bisa diterima di pilihan pertama, diterima di pilihan kedua, atau belum diterima. Bagaimana sikap mental kita mempersiapkan diri untuk semua hasil itu pun nanti akan kita coba persiapkan, gitu ya. Kalau diterima di pilihan 1, oke, kita sesuai ya dengan passion kita. Atau mungkin juga pilihan 1 itu, wah ini pilihan mama sama bapak nih sebenarnya nih, aku sebenarnya nggak begitu suka. Mungkin juga. Nah, sebelum itu semua terjadi, nah kita waktu mendaftar ini, kita coba persiapkan dengan matang. Pilihannya seperti apa. Termasuk juga kalau misalnya kita gagal. Kalau kita belum berhasil di UTBK 2020 ini, itu bukanlah akhir segalanya. Nah, nanti kita belajar juga mengenai hal itu. Ini langkah-langkah strategis yang bisa dijalankan oleh adik-adik sekalian dalam belajar untuk menghadapi UTBK. Ada 7 step di sini yang bisa kita lakukan. Beruntung sekali adik-adik sekalian ini adalah UTBK yang kedua, sehingga kita bisa belajar mengerjakan soal tahun lalu. Nah, jadi ada tuh banyak di internet ya soal-soal UTBK tahun lalu dengan pembahasannya. Nah, kalian coba kerjakan dulu sekali tanpa melihat jawaban. Gimana sih kemampuan kalian saat ini? Itu step pertama. Nah, setelah itu, step kedua, kalian lihat, oh skor saya ternyata segini nih, dengan kemampuan begini. Berarti saya butuh lebih siap lagi untuk materi ini, materi ini, materi ini. Ini yang saya belum cukup baik. Step ketiga, elaborasi bahannya. Nah, jadi jangan cuma belajar soal ya, gitu ya, tapi kita harus mengelaborasi juga bahannya. Nah, bahannya, reviewnya itu materinya seperti apa, kita elaborasi. Oh, untuk materi ini saya perlu belajar ini. Untuk materi ini dia. Nah, baru di step yang keempat, bikin jadwal. Ini hal yang sangat krusial. Membuat jadwal. Nah, jadwal ini membuat kita akan menjadi lebih teratur. Dan itu akan membuat kita lebih siap. Pada saat kita lebih siap, secara mental, kita akan lebih kuat menghadapi UTBK ini. Nah, karena kalau misalnya kita nggak siap menghadapinya, itu seringkali banyak yang gagal di sana. Gitu. Nah, persiapan mental ini juga hal yang sangat dibutuhkan. Nah, baru step yang kelima, review terus materinya, gitu ya. Nah, setelah itu baru kita try out. Ada try out yang boleh dilakukan secara mandiri, sendiri di rumah, atau mengikuti try out online misalnya, atau try out yang dibuat di sekolah. Itu penting sekali untuk mengetahui posisi kita itu di mana persiapan kita menghadapi itu. Nah, setelah try out, evaluasi lagi, kelemahan kita di mana? Mana hal-hal yang masih harus kita perbaiki? Setelah itu kita review lagi materi yang sudah kita pelajari itu. Nah, ini 7 langkah strategis yang bila kita kerjakan akan membuat kita akan siap secara pengetahuan dan juga secara mental. Karena materinya sebenarnya nggak terlalu banyak nih, karena cuma TPS ya. Jadi kita punya cukup banyak waktu nih untuk mempersiapkannya. Kurangin dulu jadwal-jadwal main game, jadwal-jadwal chit-chat sama teman, mulai fokus. Ada satu prioritas yang harus kita kerjakan saat ini. Karena ini adalah langkah ke depan yang akan membuat kita menjadi suatu pribadi, punya profesi tertentu nantinya, masa depan ada di sini. Jadi ketika kita menganggap ini suatu hal yang prioritas, kita akan serius mengerjakan ini. Kita akan fokus, kita akan menyingkirkan hal-hal yang bisa mendistraksi, mengganggu kita untuk bisa lebih fokus lagi. Nah, setelah kita mempersiapkan itu,
mungkin ada beberapa dari adik-adik sekalian yang belum menentukan gitu ya. Aku mau masuk mana ya? Kayaknya di zaman yang sekarang ini jadi dokter asik juga ya gitu ya. Banyak nih tugasnya. Atau ada yang takut malah, waduh, nggak berani kayaknya di bidang kesehatan. Aku mau jadinya di bidang IT. Wah, ini kayaknya IT lagi naik daun nih ya. Semuanya IT. Tapi ekonomi juga menarik ya. Politik misalnya atau teknik, ya itu banyak ya. Nah, kalau kita masih mengalami kebingungan mengenai hal itu, ataupun yang sudah punya nih, udah mantep nih kayaknya mau milih apa, nah, coba kita lihat dulu. Sebenarnya apa sih dasar-dasarnya kita memilih suatu jurusan di sebuah perguruan tinggi? Yang pertama, Tuhan itu menciptakan kita dengan berbagai karakter, gitu ya. Kalau kita baca Alkitab, itu ada banyak tokoh-tokoh Alkitab, nabi-nabi, raja-raja, semua punya karakter yang berbeda. Tetapi ketika Tuhan ciptakan karakter itu, dia punya tujuan dalam menciptakan itu. Dia menciptakan Raja Daud misalnya dengan karakter seperti itu. Ada tujuannya. Dia menciptakan Musa. Dia menciptakan misalnya Nabi Yesaya gitu. Dia menciptakan murid-muridnya. Petrus ada di sana. Ada juga Thomas yang peragu. Ada juga murid-murid yang lain seperti Paulus. Semua punya karakter, tetapi Tuhan punya tujuan dalam menciptakan seseorang. Nah, kalau kita baca di Efesus 2 ayat 10, dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya adik-adik, di depan kalian ada sebuah pekerjaan baik yang Tuhan Yesus sudah siapkan. Nah, kalian tinggal mengetahui nih, Tuhan pengennya aku kemana sih nih, gitu ya. Tuhan pengennya aku menjadi apa ini. Nah, di situ kita perlu dekat dengan Tuhan. Itu langkah yang harus kita lakukan, gitu ya. Sehingga akhirnya nanti kita masuk ke memang jurusan yang cocok, yang sesuai, dan kita bisa jadi berkat untuk banyak orang dengan profesi kita. Saya sebagai seorang psikiater banyak sekali menemukan pasien-pasien usia-usia remaja yang masih kuliah yang stres, depresi. Kenapa? Karena dia merasa tidak cocok di fakultas, di program studi yang sedang dia jalanin saat ini. Waktu saya tanya, kenapa kamu milih ini? Ya, sebenarnya passion saya bukan di sini sih, tapi kayaknya peluangnya lebih besar. Ikut-ikutan temen dok, katanya. Oh, ini ayah saya nih, papa saya yang pengen saya ngerjain ini karena menurut orang tua saya bakal sukses kalau ngambil ini. Padahal itu bukan passionnya dia. Nah, jadi ada dampaknya, ada akibatnya ketika kita memilih sesuatu yang tidak cocok untuk diri kita. Nah, sekarang kita mempersiapkan diri kita. Setiap kita, adik-adik sekalian, itu punya kepribadian. Ya, kepribadian itu ada dasar-dasarnya yaitu pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Setiap orang berbeda. Personality atau kepribadian inilah yang menggerakkan kita untuk kemudian bisa lebih enjoy, punya passion, menikmati, punya skill tentang sesuatu hal tertentu. Sehingga kecocokan akan profesi yang akan kita ambil nanti sangat ditentukan dari seperti apa kepribadian kita itu. Nah, sekarang coba kita melakukan sebuah tes kepribadian sederhana gitu ya di sini ya. Nah, ini ada sebuah tes kepribadian sederhana. Mungkin adik-adik atau orang tua juga boleh nih ikutan gitu ya, biar bisa tahu nih kepribadiannya seperti apa gitu ya. Jadi tesnya ini ada dua langkah ya. Yang pertama itu coba kita lipat jari kita ya seperti ini gitu. Nah, kita lihat lipat jari kita, lihat posisi jempol yang di bawah. Nah, dalam posisi melipat tangan seperti berdoa ini, kita lihat jempol kita yang di bawah itu kanan atau kiri. Nah, ada yang kanan, ada yang kiri. Itu adalah kombinasi yang pertama. Diingat-ingat ya. Oh, ini saya kanan. Oh, ini saya kiri. Ya, bisa dilihat. Nah, kemudian yang kedua, gitu ya. Coba lipat tangannya seperti ini. Nah, kalau misalnya dilipat tangannya, gitu, seperti ini, gitu ya, seperti yang ada di gambar, gitu ya. Lihat posisi tangan yang di bawah itu tangan kiri atau tangan kanan. Nah, kita lihat ya.
Coba lihat yang di bawah ya. Itu ada di persilangannya ini gitu ya. Kalau kita lihat di persilangannya gitu ya. Itu tangan kiri atau tangan kanan yang di bawah. Nah, kalau tangan kiri, oh berarti ini kombinasi yang kedua. Kalau tangan kanan, nah ini berarti kombinasi keduanya itu. Nah, lihat ya. Jadi kita akan punya 4 kombinasi nanti. Ada kanan-kiri, kanan-kanan, kiri-kiri, atau kiri-kanan. Nah, ya. Coba adik-adik udah dapat ya kombinasinya semua, gitu ya. Udah tahu ya? Oke, kalau sudah dapat, kita mau lihat nih, masing-masing kombinasi ini ternyata punya karakter sendiri-sendiri. Nah, coba kita lihat. Orang yang kanan-kiri. Wah, siapa aja nih tadi yang kombinasinya kanan-kiri? Itu adalah orang yang seimbang. Orang yang sangat perhatian. Tapi dia orangnya konvensional atau jadul. Berbelit-belit. Tapi dia cepat akrab dengan orang lain. Waspada, pengalah, dan emosinya stabil. Nah, ini karakteristik secara generalnya seperti itu. Kemudian kalau yang kombinasinya kanan-kanan, ini tipe orangnya suka dengan tantangan, apa adanya, cepat bertindak, dan punya imajinasi yang kuat, senang menghayal, selalu berusaha ingin tahu, tapi juga ceroboh, nekat, dan jarang mau dengerin pendapat orang. Nah, jadi kita tahu ya, ini kalau kanan-kanan inilah karakternya. Kemudian kalau kiri-kiri, kiri-kiri ini ciri-cirinya dia berdedikasi, tapi orangnya cuek, perfeksionis, ingin sesuatu sempurna, logis dalam berpikir, selalu merasa dirinya benar, orangnya bisa dipercaya, memiliki banyak hal yang membanggakan, dan seorang lawan yang tangguh buat siapapun. Nah, ini yang kiri-kiri ya. Kemudian yang terakhir, nah, kalau adik-adik sekalian atau orang tua kami ada yang kiri kanan, nah ini dia ciri-cirinya adalah suka mengurusi orang lain. Nah, ini dia. Jadi bisa kita lihat ya, oh ini kiri kanan cocok juga nih gitu ya. Bukan berarti membuat orang jadi kurus ya gitu, tapi mengurusi orang lain. Bakat jadi pemimpin, pandai bicara, orangnya perhatian, tenang, bertanggung jawab, dan biasanya dia sangat care dengan penampilan. Jadi penampilannya oke. Nah, ini dengan kita memahami, mengenal gitu pribadi kita gitu ya, ini hanya sebuah tes sederhana sebenarnya. Nah, ini akan membuat kita lebih tahu, oh iya ya, saya orangnya seperti itu. Kita jadi lebih mengenal siapa diri kita. Mengenal diri kita, menerima kita apa adanya adalah langkah pertama kita untuk kemudian maju ke depan. Visioner melihat, oh saya mau jadi orang seperti apa dengan karakter seperti ini, ya. Nah, ada juga yang namanya tes talenta. Saya udah kirim ke Abang Dr. Franz gitu ya, tes talentanya. Nanti mungkin adik-adik atau orang tua kami boleh mengisinya gitu ya. Nah, setelah mengisi tes talenta itu, kita akan menemukan kita ini punya yang kita sebut multiple intelligence gitu ya. Multiple intelligence itu suatu kecerdasan yang majemuk. Nah, ternyata setiap orang itu punya kecerdasan bisa berbeda-beda gitu ya. Nah, ada orang itu kecerdasannya linguistik atau verbal. Ini tipe anak, tipe orang yang pintar berkata-kata, baik dengan kata-kata yang diomongkan, diucapkan, atau kata-kata yang dituliskan. Tapi ada juga anak yang nggak begitu baik di bidang kata-kata atau linguistik atau verbal ini. Ada seperti itu. Itu kecerdasan linguistik atau verbal namanya. Ada lagi kecerdasan yang namanya logika matematika. Nah, ini tipe anak yang jago dalam berhitung, jago dalam berpikir yang rasional, logis. Nah, ini kecerdasannya adalah logical matematik. Nah, sering kan orang juga orang tua seperti itu ya, melihat anaknya, kok anakku nggak pinter ya matematikanya nih, pengennya kayak anak-anak yang lain ya. Ini nggak sama kecerdasan setiap orang. Seperti tadi, Tuhan tuh ciptain kita sangat unik sekali, sehingga dia punya tujuan untuk itu. Kemudian ada lagi anak yang naturalis. Naturalis tuh senang dengan alam. Punya binatang peliharaan tuh suka berkebun, dia main dengan kembang gitu ya, jalan-jalan ke tempat-tempat yang alami itu suka, dia senang. Nah, itu naturalis namanya. Kemudian ada lagi anak yang visuospasial. Dia sangat nyaman dengan ruang, bentuk, warna. Nah, itu anak yang tipenya visuospasial gitu. Kemudian ada lagi anak yang
memang pergerakan tubuhnya aktif gitu ya. Dia jago olahraga, jago menari. Nah, ini kita sebut kecerdasan kinestetik ya. Nah, kecerdasan kinestetik ini biasanya kalau dimanfaatkan dengan baik dia bisa punya prestasi ya di bidang olahraga. Tapi apakah semua anak seperti itu? Tidak, gitu. Sehingga kita perlu mengenal, kita punya kecerdasan seperti apa, gitu ya. Nah, ini ada lagi anak yang kecerdasan musikalitasnya bagus. Nah, musikalitas itu dia senang bernyanyi, bermain alat musik, mudah mengikuti irama, itu musikalitasnya bagus, gitu ya. Atau senang mendengarkan musik, itu juga termasuk yang musikalitasnya tinggi, ya. Nah, kemudian ada tipe anak interpersonalnya yang bagus gitu. Wah, dia nggak jago matematik, wah nggak jago olahraga, tapi kalau ada dia dalam satu kelompok itu kayaknya suasana hidup gitu ya, gampang akrab dengan orang, mudah bergaul, punya banyak teman. Nah, itu adalah kecerdasan interpersonal. Tetapi ada juga anak yang kecerdasan intrapersonalnya yang tinggi. Intrapersonal itu maksudnya apa? Dia punya kekuatan waktu dia sendirian. Dia punya kekuatan di luar dari keramaian. Nah, anak yang seperti ini pun itu adalah kecerdasannya. Sehingga waktu dia sendiri, waktu dia berdiam diri, di situ dia bisa mengeluarkan potensinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk refleksi, dalam bentuk pikiran misalnya, sehingga akhirnya itu akan menjadi kekuatan dia. Ada orang-orang yang kerja di laboratorium, yang jadi penulis, yang jadi apa misalnya gitu, itu masing-masing punya. Nah, setiap kecerdasan ini punya arahan profesi. Nanti dari tes yang diberikan itu ada arahan profesinya. Nah, ini akan bisa menjadi suatu alat bantu buat adik-adik sekalian dan juga Bapak Ibu semua yang ada di rumah, agar ini bisa kita mengenal, oh ya, diri saya seperti ini, dan dengan kecerdasan saya, talenta saya yang begini, saya cocoknya adalah di profesi yang seperti apa. Nah, itu bisa nanti diisi testnya supaya kita bisa dapat manfaatnya. Ya, kemudian kita coba lihat seperti apa sih kiatnya kita dalam memilih jurusan di sebuah perguruan tinggi negeri. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama passion, yang kedua competence, yang ketiga demand. Passion itu adalah kita nih senangnya apa sih? Sukanya apa? Cita-citanya apa? Harapannya apa? Nah, mulai dari situ dulu gitu adik-adik gitu ya. Jadi dari kecil kan kita sering ditanya gitu ya sama orang, kamu cita-citanya mau jadi apa? Jadi guru, jadi dokter gitu. Kalau zaman sekarang udah beda ya. Saya kebetulan guru sekolah minggu, kalau nanya ke anak-anak itu anak tanggung remaja, cita-cita jadi apa, Nak? Oh, pengen jadi YouTuber katanya gitu. Pengen jadi konten kreator. Waduh, ya ada lain. Pengen jadi web designer. Waduh, zamannya udah beda. Tapi ya that's okay. Itu passion kita ya. Hal yang kita sukai, itu cita-cita, itu harapan kita. Boleh, itu selalu ada dalam diri kita. Nah, tapi ternyata ketika kita mau memilih suatu jurusan, mau memilih profesi, nggak cukup cuma passion aja. Yang perlu kita juga lihat adalah kompetensinya. Kita punya bakat nggak di situ? Kita punya kemampuan nggak di situ? Kita punya talenta nggak di situ? Nah, misalnya passion kita, oh saya pengen jadi penyanyi nih gitu ya, seperti Lyodra Ginting. Tetapi kalau nyanyi suaranya fals melulu gitu ya, nggak bisa mengikuti irama. Ya, berarti kan passion ada, kompetensinya nggak cukup di sana. Nah, ini kita perlu pertimbangkan. Kalau kita misalnya, saya pengen jadi ahli IT nih, kompetensi kita, ya nih, saya kalau misalnya buka program-program baru, kayaknya cepet nih bisa nangkepnya, programming kayaknya saya masuk nih berbakat, nah, cocok gitu ya. Atau passion saya pengen jadi dokter, kompetensi saya, wah saya di sekolah udah pernah ikut jadi dokter kecil, kayaknya nolongin ngebalut luka, ngebersihin orang membantu orang sakit tuh kayaknya seneng. Nah, itu ada bakatnya gitu ya. Nah, tetapi di zaman yang seperti sekarang ini, adik-adik sekalian dan orang tua kami, tidak cukup ada passion dan kompeten saja. Tapi kita harus lihat demand-nya apa. Apa yang lagi dibutuhin sama negara ini, masyarakat dan dunia. Nah, ini yang akan membuat kita akan memilih suatu profesi yang nantinya akan dibutuhkan. Sebenarnya prinsipnya
profesi apapun kalau kita jalani dengan tekun pasti akan memberikan hasil gitu ya. Tetapi sebelum kita memilih, boleh juga kita mempertimbangkan saat ini demand-nya apa ya kebutuhan di dunia ini nih. Sehingga waktu nanti saya lulus dari fakultas ini, saya mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Saya tahu nih jalur saya mau kemana. Nah itu yang bisa kemudian juga kita pilih ya. Nah, ketika kita sudah mengetahui seperti apa diri kita dan tahu bagaimana yang mau kita kerjakan, mulailah dengan sungguh-sungguh mengerjakan apa yang jadi bagian kita itu, apa yang sudah kita putuskan. Kolose 3 ayat 23 jelas mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika kita memilih suatu profesi kita, ini bukan kita mau nyenangin orang tua. Ini bukan kita ikut-ikutan teman, tapi kita adalah ciptaan Tuhan. Sehingga kita ingin agar kita mengerjakan apa yang Tuhan mau bagi diri kita. Oh, Tuhan kayaknya mau aku jadi dokter. Tuhan mau aku jadi ahli IT. Tuhan mau aku ekonomi. Tuhan mau aku memiliki profesi ini. Kerjakan dengan segenap hati. Dan mulailah dari sekarang. Dari persiapan UTBK ini. Disitulah kita kerjakan dengan segenap hati kita. Karena kalau motivasi ini yang kita pakai, maka hasil apapun yang kita dapatkan nanti, itulah yang terbaik. Waktu kita udah ngerjain sesuatu itu dengan segenap hati kita, sungguh-sungguh, maka hasilnya apapun juga, itu yang terbaik yang kita dapatkan. Orang tua berikan dukungan. Orang tua dampingi, fasilitasi anak-anak, agar mereka bisa mengerjakan tugasnya, panggilannya ini dengan sungguh-sungguh, gitu ya. Nah, selanjutnya prinsip yang juga ada di Alkitab, gitu ya, ini menjadi suatu semangat orang Kristen juga nih, gitu ya. Yang kita sebut go the extra mile, gitu ya. Go the extra mile tuh maksudnya apa, gitu ya? Matius 5 ayat 41 mengatakan, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah dengan dia sejauh 2 mil. Itulah extra mile. Ya. Kalau orang lain belajar 1-2 jam sehari, hey, kalian belajarnya 3 jam. Kalian belajarnya 4 jam. Itu extra mile kalian. Gitu ya. Kerjakan segala sesuatu itu lebih dari yang orang lain kerjakan dan lakukan. Go the extra mile. Maka kalian akan menjadi seorang pribadi yang tangguh. Kalian akan menjadi pribadi yang lebih dari rata-rata. Itu yang akan membuat kita sukses. Kalau kita hanya rata-rata seperti orang lain dengan yang kita kerja, oh iya nih, aku disuruh ngerjain ini, ya udah deh aku kerjain sesuai dengan yang dibutuhkan. Kita sama posisinya dengan orang lain. Tapi waktu kita go the extra mile, kerjakan lebih dari yang diminta, sama seperti Alkitab bilang, kalau ada orang memaksa kamu jalan 1 mil, jalan sama dia 2 mil, gitu ya. Waktu kita ngerjain lebih, maka kita akan menjadi seorang pribadi yang unggul. Dan itu firman Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu menjadikan anak-anaknya itu menjadi kepala, bukan ekor. Tapi nggak langsung jadi, butuh effort, butuh usaha dari kita. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Semangat semuanya ya. Nah, memilih jurusan itu bisa minat dan passion tadi ya, atau bisa juga karena nasihat orang tua ya, itu menjadi bagian yang penting juga. Orang tua adalah orang yang membesarkan kita dari kecil. Mereka adalah orang yang sangat mengenal siapa diri kita, sehingga berdiskusi dengan orang tua mengenai jurusan yang akan kita pilih adalah nilai positif, nilai tambah yang akan membuat kita lebih mantap memilih jurusan. Hati-hati, jangan karena ikut-ikutan teman, jangan karena asal pilih yang penting kuliah. Ya udah deh, mana aja deh. Yang penting kuliah, gitu ya. Pokoknya asal udah masuk kuliah aja udah bagus. Nah, karena memilih jurusan di kuliah itu adalah suatu hal yang penting sekali. Disitulah akan muncul berbagai hal. Kalau kita salah pilih, kalau kita nggak cocok dengan pilihan kita akan memiliki banyak masalah, gitu ya. Kita bisa nggak selesai. Saya banyak punya pasien-pasien yang depresi. Udah semester berapa? Udah semester 12. Waduh, semester 12 belum selesai-selesai. Kenapa? Sebenarnya minat saya nggak di sini, Dok. Gitu ya.
Dok, sebenarnya ini adalah tuntutan orang tua. Sebenarnya saya pengennya kuliahnya di sini. Wah, udah terlambat semuanya, gitu ya. Nah, jadi waktu ini masih dimulai nih, jadi saya sangat mengapresiasi sekali nih ya diselenggarakannya acara ini gitu ya, karena kita jadi bisa lebih mempersiapkan anak-anak, orang tua juga untuk mempersiapkan diri menghadapi UTBK. Ya, memang eh, yang juga sering terjadi adalah seperti ini gitu ya. Bentrok dengan orang tua. Orang tuanya punya pilihan yang berbeda dengan anaknya. Nah, di sini peran orang tua sangat penting. Gimana kita bisa berdiskusi dengan anak. Orang tua bukan di posisi yang otoriter, yang harus mengerjakan, menyuruh anak mengerjakan apa yang diperintah, gitu ya. Yang paling baik orang tua menjadi mitra bagi anak. Jadi menjadi mitra artinya berdiskusi, lihat, oh menurut papa bagus juga kalau kamu pilih ini. Alasannya karena gini 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 misalnya. Sebagai anak coba juga mendengarkan pendapat orang tua tersebut. Ada benarnya juga ya papaku bilang begini. Atau kalau kita punya pendapat lain, coba juga kita diskusikan. Enggak Pak, zaman sekarang ini gini gini gini. Lagian aku passionnya di sini, senangnya begini. Nah, adanya diskusi yang seperti itu akan membuat pilihan itu menjadi lebih mantap. Perbedaan tidak apa-apa ada di sana. Itu adalah bagian dari prosesnya. Tetapi ketika kemudian memutuskan apa yang mau dipilih, kita harus sama-sama sepakat akan pilihan tersebut. Jangan sampai nih udah dipilih nih sama anaknya, oke nih aku masuk fakultas kedokteran gitu. Ternyata di tengah jalan ada masalah. Nah, kan apa mama bilang dulu. Nah, kamu nggak cocok di situ. Jangan sampai ada hal-hal yang seperti itu. Pada waktu keputusan akhir sudah diambil, kita mau memilih jurusan tertentu, itu adalah kesepakatan bersama. Ada masalah, ada konflik, ada kesulitan di jalan, juga hadapi bersama-sama, gitu ya. Jangan sampai ada kecil, apa papa bilang dulu kan, kamu nggak ikutin papa sih. Nah, yang gitu-gitu nggak boleh ada, gitu ya. Jadi tetap kalau ada anak nanti menghadapi masalah, ada situasi sulit, ayo sama-sama juga orang tua juga mendampingi tentunya. Nah, ini tipsnya menentukan jurusan, cari referensi ya adik-adik ya, sebanyak-banyaknya dari jurusan yang kamu minati gitu ya. Referensinya bertaburan tuh di internet banyak, atau cari dari website resmi dari fakultas atau perguruan tinggi itu, kalian akan tahu, kalian akan belajar apa di sana, mau jadi apa nanti setelah itu. Nah, itu bisa dilakukan gitu ya. Kemudian mendiskusikan dengan orang tua juga akan sangat bagus gitu ya. Tes minat dan bakat. Nah, tadi ada tes talenta juga akan membuat kalian lebih mengenal diri kalian, itu juga bisa dilakukan. Nah, yang terakhir gitu ya. Ketika pada akhirnya kita kemudian menerima hasil pengumuman, kalau pilihan pertama yang terpilih, puji Tuhan, bersyukur, senang gitu ya, gembira, sesuai nih dengan pilihan. Ternyata bukan pilihan pertama, pilihan kedua yang diterima. Itu juga puji Tuhan, karena kita tadi sudah mempersiapkannya dengan baik. Kalau pilihan dua yang kita pilih, kita boleh masuk gitu ya, atau kita boleh juga memilih, iya tahun depan saya mau coba lagi. Tidak apa-apa, sangat cair, sangat dinamis, sangat fleksibel hal-hal itu, karena kita masih ada kesempatan untuk kemudian memilih sesuatu yang menurut kita lebih cocok, yang menjadi passion kita. Tetapi ada juga mungkin kejadian bahwa kita gagal. Kita nggak berhasil. Kita nggak diterima di situ. Pada waktu ini yang menjadi hasil yang kita dapatkan, kita cuma punya dua pilihan. Menyerah. Menyerah artinya selesai. Artinya tidak ada lagi masa depan di situ. Tetapi pilihan yang lain masih ada. Coba lagi. Kita bisa coba masuk ke perguruan tinggi swasta, kita bisa coba masuk ke kursus-kursus terlebih dahulu, kita bisa coba lagi tahun depan, masih ada kesempatan gitu. Hidup belum berakhir. Pada waktu keputusannya kita memang harus gagal kalau kita tidak berhasil di situ. Ya, pada waktu kegagalan itu harus kita alami, yang bisa kita pikirkan adalah kita punya rencana A, kita punya rencana B, tapi Tuhan punya rencana yang berbeda buat hidup saya ternyata.
Karena dikatakan bahwa apa yang Tuhan pikirkan itu jauh sekali, seperti langit dan bumi jaraknya dengan apa yang kita rencanakan. Sehingga waktu kita mengalami kegagalan, kita bisa berpikir bahwa kegagalan ini adalah cara Allah untuk mengatakan, bersabarlah anakku, karena aku punya sesuatu yang lebih baik untukmu pada waktu saatnya tiba. Nah, itu yang bisa kita kemudian pikirkan gitu ya. Jadi kegagalan itu biasa adik-adik sekalian gitu ya. Jangan takut dengan kegagalan, itu bagian dari Tuhan sedang memproses kita semua. Kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Bagian kita adalah jangan pernah menyerah, berusaha sekeras mungkin. Kita coba lihat video berikut ini. Ini ada pertandingan tarik tambang gitu ya, dari kelompok hijau dan kelompok merah. Semuanya kita lihat berusaha sekuat tenaga untuk memenangkannya. Semua daya juang dikerahkan gitu ya. Ini ada seorang anak yang masih kecil, dia memegang tali di bagian akhir. Kalau dia melewati garis merah itu, maka timnya akan kalah. Kita lihat, fokusnya adalah mengeluarkan energi dengan segenap hatinya. Dia tidak mau kalah. Oh, hampir saja dia melewati garis itu. Tapi dia menolak untuk kalah. Dia tidak menyerah. Bangkit lagi, bangkit lagi. Ketika di perbatasan dia seolah-olah mau gagal, tapi dia keluarkan energinya. Dia keluarkan usahanya dengan sekuat tenaga. Sampai akhirnya dia dapat momentum. Dia berhasil menarik tarinya. Ada timnya di sana. Dia tidak berhenti karena itu belum menang. Kemenangan belum di tangannya. Dia lari ke depan. Dan dia memimpin teman-temannya untuk menarik kembali tali tersebut. Pantang menyerah. Ketika jatuh, bangkit lagi. Terus-menerus berjuang. Ya, pertandingan tetap belum selesai. Ada masalah, ada hal yang susah. Tapi kerahkan tenaga kita sampai titik akhirnya. Sampai akhirnya kita bisa mendapatkan kemenangan itu. Lelah, capek, tapi ada hasil yang kita dapatkan. Adik-adik sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, gitu ya, bahwa waktu kita mengerjakan UTBK ini dengan segenap hati kita akan bisa tetap tersenyum. Masalahnya besar memang di depan kita, karena kita tahu siapa diri kita, dan kita tahu siapa yang mendukung kita. Ada Tuhan, ada orang tua, ada orang-orang yang mengasihi kita. Selamat UTBK, semoga semuanya sukses, bisa mendapatkan yang terbaik, pilihan sesuai dengan yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat, berguna buat kita semua. Saya kembalikan ke moderator, Abang Dr. Prats. Ya, luar biasa uraian yang disampaikan oleh Dr. Lahargo. Kita termotivasi bersama adik-adik kami, anak-anak calon mahasiswa yang akan menghadapi semua ya medan perjuangan yang akan mereka hadapi sebentar lagi. Baik, jadi tibalah saatnya kita ke diskusi. Saya kira semua setuju. Ini topik adalah topik kita bersama, topik yang harus kita dalami dalam waktu 30 menit ke depan. Apa-apa saja yang masih menjadi kendala, saya akan memimpin diskusi ini dengan 3 penanya dulu. 3 penanya saya utamakan dulu dari adik-adik, sebelum saya nanti masuk kepada kelompok orang tua. Ya, jadi saya akan minta barangkali adik kita, anak kita, Adela, ya, dan yang kedua nanti Randall, dan yang ketiga siapapun, Pranata boleh, Tika boleh, ya, silahkan. Ini Zoom-nya di setting kalian bisa mute sendiri, ya. Silakan kalau memang ada pertanyaan. Adela dulu.
Ya. Adela. Nah, selamat sore buat kita semua. Sore. Terima kasih buat waktunya. Terima kasih juga buat dokter yang sudah memberikan ulasan mengenai masuk UTBK, persiapan anak, dan juga mengenai minat anak, dan juga bercampur yang 3 tadi, kami sudah bisa menerimanya. Yang ingin mau saya tanyakan, saya sebagai orang tua mendukung apa yang diinginkan anak saya. Tapi saya dokter secara psikologis, ketika dia memilih 2 pilihan, kami setuju dan sudah diskusi dan sudah oke, saya ada rasa khawatir, anak saya pede, jadi saya yang nggak pede, saya menyuruh seperti ini, ayo kita ambil salah suatu swasta untuk menjadi pegangan. Tetapi anak saya tidak mau, jadi saya agak rada-rada khawatir. Bagaimana cara saya harus berpikir untuk menghilangkan seperti itu? Terima kasih. Baik, Dr. Argo sudah menangkap pertanyaannya. Kita buka untuk yang kedua. Yang kedua, baik anak maupun orang tua boleh. Silahkan Randall. Saya bisa? Ya, silakan. Saya? Ya, boleh. Saya bukan. Kamu dulu, nanti setelah itu Randall siap-siap. Oh, saya ya. Saya mau bertanya ke Bapak Kembaran. Ya. Kita memilih itu sebenarnya lebih penting memilih jurusannya atau sekolahnya. Misalnya universitas favoritnya atau jurusan yang akan kita ambil gitu. Karena anak-anak ini kadang dia ngambil itu kayak misalnya negeri favorit dengan alasan favorit. Padahal kan misalnya saingannya tuh lebih banyak. Kadang-kadang dia justru terjun bebas di situ. Dia nggak mau memilih yang di daerah yang memang dia sebenarnya bisa masuk di situ gitu. Nah, sekarang untuk anak-anak ini baiknya seperti apa ya? Karena anak-anak sekarang ini gila-gila favorit saya lihat gitu. Makasih. Iya, gila-gila favorit ya, tapi paling enak itu martabak favorit, gitu ya. Ya, saya kira pertanyaan Nabi Agung itu banyak pertanyaan yang ada di dalam kita. Mana nih? Jurusannya atau universitasnya? Terus kalau boleh saya pertajam lagi, kalau memilih jurusan yang berbeda itu, gimana itu supaya tidak terlampau, misalnya, pilihan pertama dia pilih hukum, pilihan kedua dia pilih misalnya dari seni. Nah, itu kan jomplang sekali. Kalau nggak sebaiknya jangan terlalu jomplang. Misalnya hukum satu lagi misalnya fisik ya atau ilmu komunikasi. Itu mungkin nanti ada tipsnya dari Dr. Ago. Ya, kemudian yang ketiga Randall, silakan Randall. Atau Nande Randall juga boleh. Silakan di-unmute sendiri. Saya belum ada pertanyaan. Pertanyaan Randall. Nande Randall. Ya, sebenarnya sih bukan pertanyaan. Ya, sebenarnya kalau mengenai halo? Ya. Ya, sebenarnya kalau mengenai, ya, atau kedengaran? Kedengaran. Ya, jadi sebenarnya kalau mengenai jurusan, sejak kelas 3 SMP juga sewaktu mau masuk IPA IPS, kita sudah memikirkan kemana arahnya gitu. Jadi supaya tidak salah pilih IPA atau IPS. Nah, jadi semenjak kelas 1 SMA juga saya sudah katakan ke Randall, pikirkan dari sekarang mau apa jurusannya. Jangan nanti pas mau 3 SMA, begitu dihadapkan dengan jurusan, baru di situ bingung gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk jurusan, dari kelas 2 SMA juga Randall sudah tahu mau kemana. Nah, hanya situasi sekarang ini kan membawa banyak perubahan yang belum pernah dialami gitu. Misalnya, kalau dulu kan kita sudah tahu dulu berapa nilai UTBK, baru dari situ kita bisa pilih universitas mana yang kira-kira sesuai dengan kapasitas nilai kita gitu. Nah, kalau sekarang kan terjun bebas. Ya, langsung. Jadi benar-benar blank kan. Mau universitas mana gitu. Nanti
kita pilih yang favorit ternyata ketinggian gitu kan, kegeeran. Nah, terus kalau pilih yang rendah, tahu-tahu nanti ternyata sebenarnya kemampuan kita lebih dari itu. Nah, memang di situ yang orang tua sekarang itu mengalami dilema gitu, mau pilih universitas yang sesuai dengan kemampuan anak gitu. Lalu yang kedua juga sekarang kan hanya TPS saja, tidak ada tes akademik. Ya. Jadi ya artinya kan mungkin anak IPA juga bebas milih jurusan IPS gitu. Kalau dulu kan karena ada tes akademik mungkin anak IPA mikir 2 kali gitu kan untuk ngambil jurusan IPS. Nah itu kan bagi anak IPS itu suatu kerugian gitu karena kan artinya anak IPA bisa bebas ngambil hukum atau ekonomi atau yang lain gitu. Nah jadi itu juga menambah kekhawatiran juga gitu. Lalu yang ketiga mengenai COVID ini juga kan sudah dicanangkan tanggal 12 Juli. Nah, tapi kan apakah nanti 12 Juli itu masih memungkinkan untuk tes langsung atau tes online? Nah, itu juga jadi poin juga untuk dipikirkan oleh orang tua dan anak juga gitu. Nah, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, ini komentar tadi dari Randi Randall. Nanti ini termin pertama saya tutup dulu, termin kedua sudah siap ambil Stefan. Saya minta juga nanti perlu ya dari keluarga Noel satu, kemudian dari keluarga mertua kita Abdi. Ya, tadi satu komentar sama dua akan dijawab Dr. Ago. Ya, terima kasih Bang Dr. Frans. Jadi yang pertama tadi ya gitu. Oke, sudah diputuskan nih kita mau ngambil jurusan yang mana gitu ya. Jadi si anak berpikir bahwa saya mau fokus nih ke perguruan tinggi negeri saja gitu ya. Sementara orang tua berpikirnya coba deh satu swasta biar ada cadangan gitu. Nah, sebenarnya di situ cukup menarik kita berbicara mengenai kondisi psikologis anak gitu ya. Nah, ketika si anak ini memutuskan bahwa dia akan fokus di sana, artinya dia akan mengerahkan energinya di situ. Tidak apa-apa, that's okay gitu ya. Dan kita harus siap dengan konsekuensinya. Nah, selalu ada yang namanya exit plan. Nah, seandainya nih kamu nggak dapet nih gitu ya, apa yang mesti dilakukan nih? Nah, itu harus dibicarakan gitu. Boleh-boleh saja kok kita misalnya hanya fokus ke perguruan tinggi negeri. Itu bukan hal yang salah gitu ya. Karena dengan begitu anak biasanya akan mengerahkan energinya yang terbaik di situ. Karena kalau misalnya ada pilihan swasta, aduh aku jadi kayaknya ya udah deh swasta aja nanti jadi kurang sungguh-sungguh. Mungkin ada pemikiran begitu gitu ya. Nah, sebagai orang tua kita perlu memfasilitasi ya. Tetapi kita kan tahu kalau misalnya nanti ada kemungkinan nggak berhasil, apa yang mesti dilakukan nih? Exit plan kita bilang gitu ya. Nah, inilah yang bisa dikerjakan. Oke, kalau misalnya nggak berhasil aku coba tahun depan misalnya, tapi tahun depan siapin swastanya gitu ya. Boleh seperti itu. Jadi sebenarnya cukup fleksibel gitu ya. Pilihan apapun yang kita pilih selama kita sepakat dengan anak dalam memutuskan itu bukan hal yang salah gitu ya. Itu adalah keputusan bersama yang kita akan jalanin ini, gitu ya. Jadi orang tua pun menghargai apa pendapat dia anak, apa strategi yang dia punya. Dan anak juga jangan juga terlalu keras banget gitu ya. Jadi coba dengerin juga orang tuanya gitu ya. Iya ya, ada benernya juga sih kalau ada swasta satu cadangan misalnya, ya bolehlah sedikit melunakkan strateginya, bisa juga seperti itu. Jadi sebenarnya hal-hal yang begitu sangat bisa dikomunikasikan di keluarga. Tidak ada patokan-patokan yang pasti harus bagaimana-bagaimana gitu ya. Semuanya bisa diambil, yang penting adalah sepakat dalam keluarga. Ya, itu yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, ya ini berbeda-beda memang caranya ya. Kalau tahun lalu tuh hasil UTBK keluar nih skornya, sehingga kita bisa prediksi gitu kan, wah skor ini nih masuknya fakultas favorit di universitas favorit ini bisa nih, bisa bersaing lah gitu ya. Tapi sekarang ini tidak demikian, artinya kita harus merubah strategi. Nah strateginya apa? Tadi 7 langkah tadi. Try out, kerjakan tugas soal-soal tahun lalu, sehingga kita tahu nih kemampuan kita tuh bagaimana. Karena setiap soal yang dibuat pada saat UTBK, dia punya bobot.
dia punya porsi, dia punya materi yang nggak akan jauh beda dari tahun ke tahun. Nah, itu yang memang sudah disiapkan. Sehingga mempelajari soal-soal yang tahun lalu, mengikuti tryout akan membuat kita lebih tahu kemampuan kita di mana dan skor kita di mana. Nah, itulah yang akan kita pakai untuk kemudian memilih gitu ya. Oh iya ya, saya selama tryout nih skornya masuk nih di fakultas ini, di universitas ini. Nah, tetapi kalau misalnya ternyata hasil skornya enggak, ya kita realistis gitu ya. Kita kan pengen negeri. Nah, boleh kita memilih jurusannya yang mana, tapi di universitas yang mungkin berbeda gitu. Karena tadi kita sudah bisa menilai kemampuan diri kita itu sebatas apa lewat tryout yang sudah dilakukan. Gitu. Jadi saya rasa tryout itu akan menjadi bagian yang penting tuh untuk kita mengetahui skor kita. Ini agak berbeda dengan tahun lalu karena pada saat tahun lalu itu kita sudah tahu skornya sehingga kita mau milih yang mana tuh kayaknya lebih bisa lah masuknya, gitu ya. Tapi ini agak lain lagi dia metodenya. Itu yang bisa kita lakukan ya. Jadi strategi. Ya, masalah universitas favorit penting nggak? Penting juga gitu ya. Sekarang ini memang banyak juga gitu beberapa perusahaan yang menanyakan background-nya dari mana nih gitu ya. Ada juga misalnya kebutuhan-kebutuhan dari beberapa ini yang membutuhkan, oh kita pengennya dari UI nih, kita pengennya anak ITB, ada juga yang gitu. Sehingga kalau dibilang tidak penting, tidak benar juga gitu ya, ada pentingnya juga. Kalau memang kita mampu di sana, kenapa nggak kita kejar masuk universitas favorit? Tetapi kalau memang rasanya, wah selama ini skornya kurang pas nih, kurang begitu memenuhi, oke, saya suka ekonomi, tapi ekonominya ambil di universitas lain yang bukan favorit. Nah, itu masalah strategi. Nah, itu kita bisa pilih. Apapun boleh kita kerjakan, ya. Kemudian yang berikutnya, ya orang tua ataupun anak memiliki rasa khawatir, rasa cemas, itu wajar sekali kok, alamiah gitu ya. Jadi tidak apa-apa memiliki rasa takut, cemas, khawatir di tengah keadaan yang seperti sekarang ini. Terima dan nikmatin aja rasa khawatir itu, rasa cemas, rasa takut itu. Karena perasaan-perasaan itu ya memang diizinkan terjadi saat ini untuk membuat kita bisa lebih meningkatkan usaha kita, untuk membuat kita menjadi lebih berusaha maksimal. Ini yang kita sebut stres gitu ya. Tapi stres itu ada dua jenis. Ada stres yang positif, kita sebutnya eustress, itu akan memacu kita untuk mengeluarkan potensi kita. Tetapi ada juga stres negatif, namanya distress. Nah, kalau udah stres negatif tuh udah mulai sakit-sakit kepala, udah mulai deg-degan, perut kok udah mulai kembung-kembung gitu ya, udah mulai diare, ini udah mulai tegang. Nah, itu udah stres negatif tuh. Tidur udah mulai terganggu, makan nggak selera. Nah, kalau udah stres negatif begitu, kita harus relaksasi, santai, tenang gitu ya, berolahraga teratur, tidur cukup. Nah, kita harus lakukan aktivitas itu. Jadi nggak apa-apa stres, tapi kita jadi berusaha lebih baik. Itu mungkin jawabannya, Bang Moderator. Jujur. Oke, terima kasih. Dan ini ada satu komentar di chat. Tadi itu yang tangan kanan, kiri berubah nggak? Apa bawaan lahir kah? Apa gitu? Itu spontan ya, harus dilakukan apa bagaimana itu tadi? Oh iya, itu memang pasti kita berbeda-beda ya gitu ya. Kalau memang kita melipat tangan kita seperti ini, yaitu akan begitu terus tuh, nggak akan bisa berubah-berubah gitu ya. Dan itu ada riset psikologisnya bahwa secara general kurang lebih karakternya seperti itulah gitu ya. Tapi bukan berarti itu pasti benar loh ya gitu ya. Itu hanya riset-riset psikologis yang mau menunjukkan saja bahwa ya orang itu berbeda-beda ya karakternya. Dari jempol aja beda, dari lipat tangan aja beda, bisa atas kiri kanan gitu ya, lipat juga kiri kanan. Nah, jadi itu ingin menunjukkan bahwa kita punya karakter berbeda dibandingkan dengan orang lain, sehingga waktu mau memilih jalan hidup, profesi kita juga nggak harus sama dengan orang lain kan. Iya, jadi yang tadi belum begitu memahami tadi yang kiri kanan, jangan khawatir, nanti masalah dokter Ago dalam bentuk PDF akan kita sampaikan, akan kita bagikan kepada seluruh peserta yang di sini, nanti akan disampaikan kepada anak nanti silakan dibagikan kepada orang tua, kepada nanti yang peserta lain nanti akan saya kirim secara langsung.
UTBK begitu banyaknya ujian-ujian mandiri. Nah, ini juga sebagai exit plan juga nih, sebagai suatu jalan keluar bahwa jangan langsung putus asa. Ada SIMAK. Ini malah pendaftaran Universitas Diponegoro sudah mulai dengan menggunakan portofolio rapor. Nah, jadi mulai gali informasi. IPB ada, jalur Politeknik Negeri ada, jalur Unair ada, IPB sekalipun ada. Jadi saya sudah browsing semua itu, ujian-ujian mandiri, walaupun belum buka ya, tapi itu juga sebagai exit plan yang sudah bisa direncanakan sekarang. Bukan kita mengharapkan kita tidak lulus, tapi dengan ada sedia payung sebelum hujan, itu akan lebih menenangkan langkah pathway kita pasti, dan kita akan lebih bergairah dalam mengerjakannya. Baik, setuju ya, Dr. Agus, setuju ya akan hal itu ya? Siap, mantap. Oke. Setuju kali. Sekarang kita ke Stefani. Ya, Stefani akan ada pertanyaan, silakan di-unmute. Setelah ini nanti dari keluarga Pertua Kita Abdi, kalau memang ada pertanyaan, dan dari keluarga beberapa kami atau kurang kami Noel, beberapa kami Noel atau kurang kami Nadia Noel. Silakan, Stefani. Ya, bujur untuk Dokter Lahargo Kembaran ya, aku mau tanya ini, saya menghadapi masalah ya, karena kalau kami itu kepengennya si Stefani ini memilih menjadi guru. Nah, karena fashionnya kami di keluarga itu kan kebanyakan guru gitu. Jadi untuk masa depannya juga ya kita berpikir untuk ke masa depan gitu. Nah, ternyata dia itu pengennya bukan jadi guru gitu. Nah, ini menjadi masalah kan. Nah, kira-kira uga ngenda sikap kami nangdangi iya. Labumin harus ipaksakan kal kehendak kami, tapi berikan pandangan-pandangan man bana. Cuman jadi uga ngenda sikap kami. Janah iya pe bagaimana dia mengambil suatu keputusan gitu. Jadi itu kira-kira. Bujur. Ini solusi seperti apa gitu ya, menurut kami ingin Stefani, beberapa kami jadi guru, padahal Stefani pengen jadi astronot gitu kan, jauh banget gitu. Ya. Ini dari kutub yang berbeda ini. Oke, keluarga terkasih Pertua Abdi. Ya, ini kebingungannya ini pun sama juga nih, kebingungan Hana lagi bingung nih. Coba Hana bicara dulu. Nih Hana bicara. Ayo. Halo. Halo, ya. Halo Hana. Jadi Pak, aku punya ini pertanyaan. Boleh. Jadi pertanyaannya itu, aku kan puji Tuhan kemarin udah keterima di Undip, tapi yang jalur internasional kan. Tapi masih akan nyoba UTBK buat ngambil ITB. Nah, tapi masih bingungnya itu karena nanti kayak aku emang dari kecil udah cita-citanya pengen banget kayak double degree gitu supaya ngambil ke luar negeri juga 2 tahunnya. Nah, tapi gimana bingung? Gimana? Gak apa-apa, boleh silakan. Tapi aku jadi bingungnya kayak, tapi aku bingungnya tuh jadi kayak kalau misalnya nanti misalnya dapat gitu puji Tuhannya ITB, kemungkinan aku buat ngambilnya pun aku masih ragu-ragu gitu karena di Undip udah dapat kelas yang internasional gitu. Makasih. Mau Ganjar Pranowo atau mau Ridwan Kamil, kan begitu kan ya? Baik. Ayo, Noel, beberapa pertanyaan atau Mama Noel juga boleh. Ma. Noel, silakan di. Ya, halo Ma. Halo, ya. Shalom Pak, shalom Ma, shalom semuanya. Halo. Ya. Jadi saya pengen menanya. Jadi saya itu tiap hari kan belajar gitu, tapi saya untuk
apa ya, waktunya itu saya masih bingung gitu, membagi waktunya gitu. Tapi malam udah pasti belajar, tapi kayak sebenarnya kayak pengen pagi sama siang itu belajar, tapi kayak masih males-males gitu. Ya mau minta tipsnya aja gitu. Ya itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Noel, jangan malas-malas Noel. Ayo semangat Noel. Baik, silakan Dr. Ranggo. Oh ya, langsung ya, Bang ya. Oke, ya, menarik ya tadi yang dialami oleh Stefani ya, gitu. Jadi tadi Stefani punya keinginan, cita-cita yang berbeda dengan orang tuanya ya. Orang tua pengen jadi guru, tadi Stefani pengen jadi astronot kata Bang Frans gitu ya. Kayak ekstrim ya ini ya. Ya, tapi kurang lebih kita lihat ya ada perbedaan di sana gitu ya. Nah, perbedaan itu tidak harus menimbulkan konflik, gitu ya. Tidak harus menimbulkan hal yang enak. Jadi perbedaan itu justru adalah merupakan suatu sarana kita jadi bisa mempertajam, gitu ya. Kira-kira keputusan yang mau kita ambil apa. Nah, ini justru kesempatan untuk bisa memilih yang lebih baik. Karena orang tua pasti mikirin yang terbaik lah buat anaknya. Anak juga tahu dia punya passion tertentu. Nah, disinilah perlu kita berdiskusi terus-menerus. Tanyakan gitu dari orang tua, Stefani, kamu pengen jadi apa? Apa alasannya memilih itu? Kemudian Stefani juga mendengarkan, orang tua tuh pengen Stefani jadi guru karena pengalaman di keluarga, banyak yang jadi guru, dan ada masa depannya di sana. Ya, tetapi orang tua pun perlu juga membuka diri gitu ya, bahwa pilihan-pilihan itu cukup banyak. Nah, kita sebagai orang tua bukan yang menjalankan nanti profesi yang akan dihadapi oleh Stefani kan, gitu. Yang menjalaninya ya Stefaninya, gitu. Bukan orang tuanya. Sehingga kalau dia ngerjain sesuatu yang nggak sesuai dengan passionnya dia, yang memang dia inginkan, tentu akan jadi beban buat dia. Nah, itu yang perlu dipikirkan. Tetapi mungkin juga Stefani belum memahami seutuhnya kenapa orang tua pengen dia jadi guru gitu ya. Mungkin kalau lebih banyak lagi didiskusikan, disampaikan alasannya, mungkin Stefani juga lebih bisa memahami dan bisa saja itu merubah apa yang dia pikirkan. Tapi kembali harus ada diskusi dengan suasana yang tenang. Masing-masing harus menenangkan pikiran dan hatinya, menjauhkan ego pribadinya dulu, berpikir untuk Stefaninya, fokusnya ke Stefaninya loh ya, gitu. Dia yang akan menjalankan apa cita-cita atau UTBK-nya ini nanti, gitu. Jadi ke situ arahannya, ya. Kemudian yang berikutnya, oke, kayaknya siapa tadi Hana ya, gitu ya. Hana tadi, ya. Pilihan yang udah diundip gitu ya, mau coba UTBK ke ITB gitu ya, nanti kalau udah dapat mana yang mau dipilih. Kayaknya ini milihnya enak gitu ya, milih dari dua hal yang sama-sama baik gitu. Jadi yang manapun yang mau dipilih kayaknya oke-oke aja, asal waktu kita sudah mau milih itu ya kita konsekuen memilihnya dan menjalaninya gitu. Waktu kita mau ikut UTBK ITB, artinya waktu itu kita dapatkan, ya kita udah siap untuk kemudian mengambilnya, gitu. Daripada kita memilih untuk, saya mau UTBK ITB nih, tapi nanti kalau dapat, saya nggak usah ambil deh. Nah, itu mungkin hanya sebagai pembuktian aja gitu ya, kita pengen jadi masuk ITB. Nah, tapi perlu dipikirkan juga, kalau kita masuk terus nggak kita ambil, kita sebenarnya sudah mengambil jatah orang lain tuh yang harusnya masuk, gitu kan. Nah, hal-hal yang demikian perlu dipertimbangkan. Jadi, ya dua hal yang sama baiknya lah gitu ya. Di jalur internasional atau masuk ke ITB itu sama-sama bagus. Coba lihat lagi kita passion kita di mana, kompetensi kita bagaimana, demand-nya yang ada di masyarakat seperti apa, lihat situasi saat ini, kemungkinan-kemungkinan yang bisa dijalani. Jadi yang manapun nanti yang dipilih, yang penting kita konsekuen mengerjakannya dengan segenap hati. Jangan sampai udah pindah atau tetap di sini, jadi kayak ada penyesalan, nah itu yang perlu dihindari.
Kemudian yang berikutnya, Immanuel. Wah ya, belajar. Benar, gitu ya. Jadi, Immanuel, setiap orang punya strategi belajarnya sendiri-sendiri, gitu ya. Tetapi ada yang general, itu pertama memang harus ngatur jadwal, Immanuel, gitu ya. Jadi, kita perlu ngatur jadwal nih. Dan jadwal itu diatur di sehari sebelumnya, gitu ya. Hari ini nih, kita udah mikir, oh besok nih aku mau belajar mengenai ini. Nah, itu waktunya jam sekian sampai jam sekian. Nah, tadi tuh ada 7 langkah strategis yang bisa Immanuel coba terapkan ya. Materi apa yang mau dipelajari pun jelas gitu. Jadi jangan cuma bikin jadwal belajar aja, tapi belajar apa di situ. Dan aku tahu nih, kalau aku belajar ini, aku jadi lebih gape nih, jadi lebih jago nih, jadi lebih bisa nanti ngerjain soalnya. Jadi ada tujuannya, apa waktu kita belajar itu dan apa yang kita pelajari. Nah, itu akan membuat belajar itu juga bisa lebih tahu, punya sasaran, Immanuel. Kemudian cari tempat belajar yang nyaman, strategi belajar yang enak. Ada beberapa orang belajar senang diiringi di taman, misalnya di luar halaman. Ada juga, perhatikan juga misalnya suhu ruangannya. Kalau agak terlalu panas atau gerah gitu, mungkin jadi agak sulit belajar. Nah, kalau secara psikologis, setelah belajar itu, kita bagusnya itu istirahat memang, atau tidur. Karena memori itu mulai mengalami retensi kalau kita istirahat dan tidur setelah belajar. Jadi, diforsir belajar tuh gampang lupanya, gitu ya. Jadi tetap seimbang antara waktu belajar, waktu istirahat, olahraga, gitu ya. Itu seimbang. Jadi hindarilah begadang-begadang, gitu ya. Porsir atau zaman kami dulu SKS, sistem kebut semalam, gitu. Jadi lebih bagus belajarnya dicicil. 1 bulan nih waktunya, gitu ya. Cicil pelan-pelan, apa yang masih belum kita kuasai, kita pelajari lagi, review lagi, try out lagi. Jadi ada tujuan belajar itu, Immanuel. Itu mungkin Bang Moderator, terima kasih. Oke, kita nggak bisa maksudnya diperdalam lagi, waktu kita memang terbatas. Kita ingin semua dulu bersuara. Saya persilahkan unmute sendiri ya, Olin, Karika, dan Carlos. Kalau memang ada pertanyaan, kalau nggak pas aja. Olin, barangkali apa ada pertanyaan yang apa? Jangan lupa tadi ingat mau belajar apa, ya, dan metode belajar jam berapa itu dipersiapkan 1 hari sebelumnya. Ya, ayo silakan Olin, Carlos, dan Karisa atau orang tuanya yang hadir. Bapak Karisa barangkali. Sebentar saya coba unmute kan dulu ya. Olin mau bertanya? Karisa? Silakan. Unmute sendiri, silakan. Halo. Ya, bolehkah kami? Ya. Selamat sore, menjelang malam semua. Pertama, bujur adik kami lah Hargo Kembaran. Puji Tuhan kami begitu banyak mendengarkan motivasi juga dari para orang tua. Kami bersyukur bisa kita diskusi pada sore hari ini dengan baik. Tadi pertanyaan-pertanyaan dan saran-saran dari orang tua juga kami jadi termotivasi lagi. Artinya gini, kalau kita maksain anak kita A, B, C, D itu sebenarnya aku lihat, terutama anak laki-laki nih, mungkin mamanya Emmanuel merasakan ini agak lebih beda sama anak perempuan ya, cara kita memorsir anak laki-laki ini. Jadi yang kami lakukan adalah memberikan motivasi dan jurusan-jurusan apa yang kira-kira cocok dengan kemampuan dia. Kita kan lihat dia punya TO, kita lihat dia punya hasil-hasil. Nah, kami sebagai orang tua hanya bisa memberikan motivasi gitu. Jadi semuanya kami serahkan kepada anaknya. Apakah hal seperti itu sudah cukup baik atau masih kurang gitu ya? Kalau untuk 7 step tadi sih, kami sih percayakan semua ke anaknya, karena kami sebagai orang tua kadang-kadang kalau kita diskusi itu akhirnya bentrok gitu loh, Pak Hargo. Ya itu aja sih yang aku tanya, bujur. Ya,
Bujur. Olin. Olin ada mau tanya? Atau Pak Karisa? Silakan. Terima kasih. Saya mau bertanya nih. Saya mau bertanya pada kesempatan ini. Saya mau untuk kita ingin diskusi sama guru pembimbing, guru apa namanya di sekolah itu ya, yang mengetahui mengenai nilai ataupun sisi guru sudah dapat. Terus itu dia di bimbel ada juga masalah peluang ataupun rencana pilih. Saya sedikit menemukan ada ketidakbimbel. Nah, jadi cara menyikapinya yang kedua dari hal yang si anak sendiri, apa langkah yang sebaiknya yang perlu dilakukan? Baik, nanti diklarifikasi lagi Pak Karisa karena putus-putus ya. Tidak, saya klarifikasi bahwa tadi ada perbedaan antara anjuran dari guru sekolah bimbel BK dengan yang ada di bimbel. Bimbel ya. Nah, bagaimana itu menyikapinya gitu ya? Iya, betul. Oke, baik. Sudah tangkap apa maksudnya tadi. Olin, ada mau ditanya, Olin? Belum. Apa ya? Oke, kalau begitu satu lagi belum dijawab. Keluarga Bapak Nande Puham dan Nande Puma Muham dan Pranata. Ada yang mau ditanya? Bapak Nande Puma Muham dan Pranata Muham. Pranata ada yang mau ditanya, Pran? Atau lagi sibuk bermusik dia nih? Tadi dikatakan masih dengan ini. Nah. Ya, mejuah-juah mankambuan dokter kami, dokter Barus, dokter Kembaran. Bujur ibas penjelasan Baskara Benuarienda man kami orang tua. Ate kami nungkun karena ugangi si Payona ibas mendampingi anak-anak si hanya 1 bulan yang dinandai dokter Kembaran. Kalau bisa fokus tinggalkan game. Selaku orang tua, surat-surat kami Kerina untuk dapat nanti tempat kuliah sini surakan anak-anak, bagi sini surakan kita orang tua. Dan kita gundari di rumah 24 jam, kuperdiatekan anak khususnya peran lah nih ke rumah, ku pantau dia, kadang kulihat di laptopnya, ngerjain tugas soal-soal. Terus berapa menit kemudian kulihat sudah main game. Kenapa tadi belajar kok sekarang sudah game nakku nih? Kan selang-seling mak Nina. Ateku apa yang banci si ban ulah kami merawa, ulah kami ibas ngajarin dosa kita, laka menyenangkan man anak bagi sikap kainge harus iban orang tua gelah saling hari-hari bagi sebab game lit dengar kuidah sahngasa genduari adik bas jabu kami. Mohon berikan du masukan man kami dokter gelah na ibas ngajarian didik PRHP banci si mahuli tidak menyinggung perasaan anak dan tidak menjadi berdosa pe orang tua bagi bujur. Bujur. Dr. Anggun ditahan sebentar karena kalian nanti 2 penanya terakhir. Saya persilakan Eagle dan Kezia atau nanti Kezia bisa memberikan suatu pertanyaan, mungkin ada yang ketinggalan, dan juga Kak Risma. Nah, silakan aja di unmute sendiri. Silakan barangkali untuk Adit, kemudian untuk Kezia dan juga untuk Eagle. Ayo, siapa yang mau bertanya? Silakan di unmute sendiri.
Ada yang mau bertanya? Tadi sudah dicatat tadi ya, Karisma barangkali. Dari remote. Ya, silakan. Ya. Halo. Silakan, Nande Ari. Ya. Ibu Adit, ya silakan. Terima kasih. Memang anak-anak kita terus motivasi. Tapi kadang-kadang susah ya. Pasti ada kendala-kendala karena kehendak kita belum tentu kehendak dia. Terus sampai kami mikir begini, apakah perlu ke psikolog? Sampai kami tukar pikiran sama dokter Bukit juga, karena ada psikolog di Kenari, rencana mau ke sana juga, biar yang mana yang tepat dengan karakternya dan apa yang dia sukai sesuai dengan psikolog gitu. Terus aku lihat memang adik juga kalau game belum bisa lepas, tapi memang game ini dia sering, mungkin pernah kita dengar juga kalau di TV itu e-sport memang pernah dia dari sekolah juga ada kelompoknya itu tanding ke UI, ya menang juga juara 2 waktu itu ya. Tapi nggak bisa terlepas. Menurut aku nggak apa-apa sih. Ada game juga, tapi jangan terlalu banyak waktunya untuk game daripada belajar gitu. Harus kita pintar-pintar bagi waktu gitu. Ya kadang-kadang kan kami kerja juga dua-dua ya. Dia sendiri di rumah. Ya susah bilangnya deh gitu. Kebanyakan ke game daripada belajarnya. Pernah sekali waktu kita suruh untuk les-les juga susah. Mama untuk apa sih les? Ngabis-ngabisin mama aja itu kalau les katanya. Menurut saya sih alasan gitu ya. Biar bukan ngabisin. Kalau kita yang minta, aku les di sini, les di sini. Kalau anak-anak sekarang susah gitu. Memang seperti Mama Cynthia juga tadi bilang, maaf untuk yang laki-laki gitu. Lebih susah untuk laki-laki gitu daripada anak-anak untuk keinginan tahunya, kemauannya, untuk energiknya kurang greget kalau aku menurut aku. Sampai saya cerita kalau saya waktu zamannya saya mau jalan jauh kemanapun dikejar. Sampai-sampai mau diadakan tidak les karena saya datang, guru fisika saya Pak RM yang di SMA dulu, udah datang si Risma kita les aja gitu. Jadi anak-anak sekarang menurut saya kurang greget, gimana caranya biar greget. Terima kasih. Kurang fighting lah, kurang semangat tempurnya segala macam gitu kan ya? Iya, kurang getol gitu. Iya, kemudian Yigal sama tuan kami Nadeita, atau ada yang ditanya dari sana? Silakan. Silakan. Bujur, pertanyaan kami sama semua ya, sudah mewakili. Kami juga kebetulan anak laki-laki, saya punya anak 2, anak perempuan sama sekali nggak seperti ini. Jadi udah terwakili semua apa yang dipertanyakan tadi di sini. Berhubung karena waktu kita pun memang nggak banyak lagi, jadi kami hanya mengucapkan banyak terima kasih untuk Dr. Lahargo atas pencerahannya pada sore hari ini. Bujur. Hidup anak laki-laki. Tadi dari Brukliat, Keja. Oh, nggak ada? Oke, silakan. Ada pertanyaan? Ada lagi? Ada pertanyaan. Dokter saya mau nanya, ini kan kalau UTBK, materi yang diujikan sekarang ini seperti kemampuan penalaran gitu ya, kemampuan kuantitatif yang bukan berdasarkan material substansi. Karena kalau kita dulu katakanlah fisika itu belajar gerak, belajar ini yang bisa kita pelajari seperti itu. Matematika misalnya logaritma, diferensiasi. Kemudian faktor itu membuat anak-anak akhirnya bosan belajar. Karena tidak ada materi per materi yang harus dipelajari, seperti hanya berlatih, katakanlah pengetahuan
penalaran gitu, itu kan agak sulit dia mengukur apa progresnya atau bagian-bagian mana yang perlu dia pelajari. Kira-kira ada tips nggak Pak Dokter untuk belajar di dalam menghadapi model tes seperti ini? Terima kasih. Ya. Itu tadi Nora, Pak Dokter. Siap, Pak. Karena kami dari orang tua, anak tertua kita akan menghadapi perjuangan di UTBK. Ayo silakan, ini adalah sesi terakhir. Nanti setelah ini kita tutup dalam doa, jam 7 nanti ada dimulai pekan doa lagi hari terakhir. Silakan, Dr. Agung. Ya, baik. Jadi ada 5 pertanyaan ya tadi ya. Yang pertama, ya setiap keluarga punya dinamikanya sendiri-sendiri. Orang tua punya background bagaimana menjalani kehidupan, bagaimana meraih sebuah kesuksesan, bagaimana punya pekerjaan. Dan sikap mental yang begitu ingin coba diterapkan kepada anak. Gitu ya. Anak hidup di zaman yang sekarang, yang berbeda dengan zaman orang tua dulu. Nah, sehingga ada interaksi antara orang tua dan anak. Nah, ini tentunya cukup menarik gitu ya. Ada anak yang memang sudah mandiri, oke aku udah daftar mah, aku udah siap ini, mama tinggal tenang-tenang saja, paling tadi memberikan arahan, memberikan jurusan, tapi yang lainnya anaknya sudah mandiri. Gitu. Ada lagi yang berbeda, orang tuanya yang lebih memegang peranan, gitu ya. Nah ini anaknya tinggal belajarnya saja, yang lain-lain orang tua kasih masukan, oke ikut. Itu berbeda-beda setiap dinamika keluarga, gitu ya. Jadi tidak ada yang salah dengan itu, oke-oke saja, gitu ya. Selama masing-masing merasa nyaman dan yang kelihatan arah dan tujuannya itu seperti apa, itu sudah benar, gitu ya. Jadi tidak berarti orang tua tuh kayaknya kita kurang nih ya ngasih ini ke anak, gitu ya. Nah, jadi lihat situasinya karena akan sangat berbeda di setiap keluarga. Jadi anak juga kalau misalnya rasanya, "Ma, aku kok kayaknya kurang didukung gitu apa segala macam," kasih tahu. Nah, jadi komunikasi itu yang penting terjadi di sini, gitu. Kemudian yang berikutnya ya yang namanya tes minat, tes bakat, tes psikologis, semua itu sifatnya adalah penunjang, gitu ya. Ibaratnya kalau kita ke dokter nih, gitu ya, itu tes-tes laboratorium, ronsen itu penunjang gitu buat kita semua, bukan keputusan pasti, bukan sesuatu yang mutlak gitu. Oh nih dari tes ini katanya kamu cocoknya ikut ke sini gitu ya. Oh berarti kita harus ngambil ini. Berarti nggak ada kesempatan aku ngambil sesuatu yang sebenarnya jadi passion aku. Tidak, gitu ya. Yang namanya berbagai pemeriksaan psikologis sifatnya hanya penunjang saja, bukan hal yang mutlak. Jadi tetap itu menjadi pertimbangan, gitu ya. Tetapi kita ketika memutuskan yang 3 tadi itu, passion-nya, kompetensinya, dan demand yang dibutuhkan saat ini apa. Nah itu yang kemudian menjadi bahan kita untuk bisa memutuskan yang mana. Jadi bisa saja memang berbeda-beda tuh, di guru BK beda, di psikolog yang ini beda gitu ya, karena instrumen yang digunakan mungkin berbeda. Output yang dikeluarkan juga mungkin lain gitu. Jadi memungkinkan saja itu terjadi, tapi jangan memberikan kebingungan bagi kita semua gitu ya. Tetap aja putuskan yang terbaik. Itu bukan hal yang mutlak, hal-hal yang seperti itu. Termasuk tes talenta yang saya tadi sampaikan juga itu bukan hal yang mutlak gitu ya. Oh, kok aku beda ya, kok aku nggak seperti itu, nggak apa-apa gitu ya. Karena setiap individu itu unik kok. Karakter individu itu berbeda-beda dan faktor-faktornya banyak yang menentukan itu. Kemudian yang berikutnya, ya sekarang ini memang anak-anak kita ini kan anak-anak generasi Z kita bilang gitu ya, Gen Z. Nah, jadi mereka itu adalah penduduk asli dunia digital gitu. Jadi memang kehidupan dunia digital, internet itu gadget itu adalah bagiannya gitu. Nah, itu yang tidak bisa terhindarkan. Nggak bisa kita larang gitu ambil gadgetnya karena kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari juga seperti itu. Tetapi menarik tadi, orang tua melihat ini kayaknya main gamenya berlebihan ya gitu ya. Habis belajar main game. Main game itu tidak salah. Yang salah itu adalah berlebihan bermain game sehingga kita kehilangan prioritas kita. Gitu ya. Saat ini buat anak-anak yang boleh hadir, prioritasnya tidak lain adalah UTBK. Gitu. Itu prioritas. Waktu kita sudah menentukan prioritas, artinya energi kita ke sana.
bukan berarti main game nggak boleh. Boleh main game itu, kalau kebetulan saya di rumah sakit jiwa tuh kita ada terapi namanya remediasi kognitif. Jadi orang gangguan jiwa tuh kita latih dengan bermain game untuk merangsang, menstimulasi otaknya. Gitu. Jadi ada itu memang manfaatnya. Tetapi kalau sudah berlebihan, membuat kita jadi adiksi, ketergantungan, dikit-dikit main game gitu ya. Ada yang namanya tuh apa namanya nomophobia, no mobile phone phobia. Jauh dari handphone tuh kayaknya cemas, khawatir. Nah itu menunjukkan ada ketergantungan dengan gadgetnya. Apa yang mesti dilakukan? Lakukan diet gadget, detoksifikasi digital. Nah, jadi jauhin. Oke nih, kayaknya udah ketergantungan. Oke, aku off main gadget 1 hari, off main gadget 1 minggu. Nah, itu akan bikin ketergantungannya hilang. Atau di keluarga bisa dibikin kesepakatan. Dari jam segini sampai jam segini no gadget ya, gitu ya. Nggak boleh ada gadget, nggak boleh ada nonton TV, internet dan lainnya. Ada sebuah gerakan namanya gerakan 1821. Dari jam 18.00 sampai jam 21.00 itu tidak boleh ada main game, gadget atau nonton. Semuanya sifatnya harus interaksi secara langsung. Boleh juga dilakukan di rumah-rumah. Gerakan 1821. Nah, itu sebenarnya bagian dari detoksifikasi digital, ya. Nah, bikin kesepakatan, main gadgetnya mau jam berapa aja, habis belajar tuh berapa lama durasinya. Nah, kesepakatan itu yang kemudian dilaksanakan dengan komitmen. Gitu. Jadi, kita sebagai orang tua juga nyaman, anak juga tahu aturan-aturannya. Jadi, jangan sampai gadget yang mengatur kita, tapi kita yang ngatur penggunaan gadgetnya, ya. Kemudian ya anak-anak zaman sekarang kurang greget laki-laki perempuan. Waduh, ini mulai ada ini genderisasi. Ya sebenarnya sih sama saja lah gitu ya. Jangan sampai yang laki-laki, aduh aku jadi anak yang susah diatur ya menurut orang tua aku. Enggak juga lah ya gitu ya. Jadi tentunya sangat tergantung individunya masing-masing. Laki-laki atau perempuan sama saja lah gitu ya. Jadi kita tetap sebagai orang tua mendampingi, memotivasi. Pada akhirnya anak-anak kita yang remaja, yang mau masuk ke bangku kuliah, yakinlah mereka juga punya tanggung jawab terhadap pribadinya. Dan kita mau kasih tanggung jawab itu di pundak mereka saat ini ya. Kamu bertanggung jawab terhadap dirimu sendiri. Masa depanmu sangat tergantung dari apa yang kamu lakukan sekarang. Gitu. Nah, itu pelimpahan tanggung jawab seperti itu pun merupakan transisi pengembangan kepribadian yang akan baik sekali untuk anak-anak. Nah, tentunya kita lihat, udah mampu belum mereka ya, udah bisa belum mereka ya. Nah, orang tua harus coba tarik ulur kayak layangannya itu biar lebih enak. Itulah, jadi parenting itu adalah suatu art ya, suatu seni. Pola asuh dalam keluarga itu adalah suatu seni yang terus-menerus kita pelajari. Setiap anak berbeda-beda kita menanggapinya. Setiap waktu juga bisa lain-lain. Seperti keadaan kayak begini, mau UTBK, beda juga cara kita menghadapi anak kita, gitu ya. Nah, itu yang orang tua perlu lebih fleksibel, sehingga pada akhirnya anak kita juga nyaman, ya punya orang tua yang bisa berespon positif terhadap keadaan. Itu mungkin sudah semuanya ya Bang, kira-kira terjawab gitu, Bujur. Pertanyaan tadi mengenai jenis tes tadi. Oh, sorry ya. Jenis tes yang dilakukan ini modelnya memang TPS, tes potensial skolastik ya. Jadi penalaran. Penalaran itu bisa dilatih. Jadi artinya banyak soal-soal latihan yang dilakukan. Repetisi itu akan membuat otak kita semakin terlatih untuk mengerjakan problem solving tertentu gitu. Jadi kalau apa ya, kayak kumon gitu ya. Kumon tuh metode yang repetisi tuh, diulang-ulang sehingga dia jadi pola berpikirnya bagus gitu. Demikian juga dengan yang namanya tes skolastik ini gitu ya. Sebenarnya bukan belajar soalnya kita, tapi belajar logika berpikirnya. Nah, sehingga mengulang soal yang sama juga nggak apa-apa. Itu bermanfaat karena ada repetisi. Pengulangan yang terjadi di otak itu akan membuat dia lebih mantap tuh cara berpikir dan problem solving-nya. Nah, ini yang perlu nih di yang sekarang. Beda dengan TPA. Kalau TPA kan kita memang harus ngerti ya, gitu, harus tahu, hafal rumus, hafal ini, hafal itu. Tapi kalau TPS,
kita akan lebih banyak pakai logika, dan itu harus latihan. Ya, kalau nggak latihan, kita akan kaget, sulit untuk mengertinya. Tapi kalau kita latihan, itu kayak jadi suatu hal yang spontan, refleks gitu. Oh, ini gini, set. Nah, lebih lancar dia, kayak refleks gitu. Karena itu proses yang terjadi di otak gitu. Jadi sirkuit di otak itu semakin banyak diulang, sesuatu hal yang kita kerjakan, dia akan lebih spontan. Nah, itulah pentingnya TPS ini tetap dilatih terus-menerus supaya lebih terbiasa, logika berpikir, problem solving-nya dapat. Itu mungkin ya Bang, sorry tadi kelupaan yang ketiga, yang terakhir. Kita harus tutup pertemuan kita pada hari ini, karena memang jam 7